Halo, salam kenal. Nama saya Sayyada Maryam Sadika. Saya dari mahasiswa Universitas Terbuka di Palembang. Dalam kesempatan ini, saya akan membahas terkait identifikasi guna lahan dan kegiatan Kota Bandung sesuai dengan studi transformasi dan karakteristik pemanfaatan ruang. Untuk Kota Bandung ini sendiri mengalami perubahan yang spesial dari segi pertumbuhan dan transformasi. Terlihat dari renovasi-renovasi maupun penambahan-penambahan gedung baru yang ditransformasikan menjadi tempat yang bernilai secara kontinu. Nah, perubahan-perubahan tersebut sesuai dengan teori Doxiadis yang berbunyi, transformasi menunjukkan perubahan terus-menerus bagian permukiman untuk meningkatkan nilai dan tingkat efisiensi penghuninya. Nah, tahapan-tahapan yang dilakukan yang pertama adalah melakukan penetrasi menuju invasi, yaitu melakukan perubahan sistem yang lama ke sistem yang baru. Setelah dilakukan perubahan fungsi melalui tahap penetrasi dan invasi, kemudian selanjutnya ke tahap dominasi dan sukses, di mana perubahan fungsi-fungsi tersebut mulai menguasai kawasan karena perubahan fungsi baru sepenuhnya. Tantangan transformasi ini adalah biasanya rencana yang sudah disusun tidak sesuai dengan tata ruang kota yang mengakibatkan pada efisiensi dan keseimbangan ekologi. Nah, dampak-dampak yang terjadi karena transformasi lahan antara lain perubahan sosial budaya, degradasi ekologi, rekonstrukturisasi kota, dan dinamika ekonomi. Selanjutnya adalah pengaruh dimensi kehidupan karena adanya transformasi ini, yaitu efisiensi masyarakat untuk distribusi barang dan jasa. Maka dari itu, peran politik penataan lahan pemerintah sangat penting untuk memaksimalkan manfaat sosial bagi warga. Selanjutnya, konsep guna lahan dan kegiatan. Untuk pembahasan ini lebih kepada penggunaan lahan untuk dimanfaatkan dengan kegiatan-kegiatan dan aktivitas-aktivitas nyata yang bernilai. Nah, ini adalah contoh transformasi yang pertama, yaitu untuk yang pertama adalah pemukiman ya, tanpa gambar itu adalah pemukiman atau blok-blok perumahan yang padat dan terencana, lalu ditransformasikan menjadi pusat perdagangan dan jasa perkotaan yang bernilai. Kemudian lagi yang kedua yaitu pemanfaatan lahan dari yang awalnya lahan industri, kawasan produksi dan manufaktur diubah menjadi ruang terbuka yang lebih hijau, seperti contohnya hutan lindung. Selanjutnya cakupan studi Kota Bandung, wilayah pengembangan, durasi pelaksanaan. Kegiatan survei dan identifikasi direncanakan berlangsung selama 1 semester ya untuk mencakup seluruh dinamika. Kemudian untuk wilayah pengembangan ini mulai dari Bojonegara, Cibeuying, Tegalaga, Kares, Arca Manik, Ujung Berung. Lalu untuk fokus tujuan survei yaitu mengkaji kesesuaian antara guna lahan dan kegiatan melalui pemahaman sistem serta karakteristik variasi aktivitas yang berkembang di dalamnya. Sasaran identifikasi yaitu identifikasi karakteristik guna lahan makro di Kota Bandung, identifikasi variasi kegiatan dalam setiap zonasi guna lahan, identifikasi karakteristik aktivitas spesifikasi yang mendominasi persil, dan terakhir penyusunan basis data spesial untuk perencanaan selanjutnya. Untuk alur pelaksanaannya ya dari persiapan mulai dari perumusan masalah, kebutuhan data, kemudian dilakukan sampling, survei dan akhirnya dari olah data, lalu manajemen data surveinya dari tahap mulai dari perangkat survei, etika survei dan kevalitan, lalu organisasi dan tim survei ini adalah langkah pengorganisasian dan statistik pemanfaatan lahan ini dia mulai dari pemukiman, komersil, industri lain dan RTH lahan kosong. Itu saja penetrasi Koca dari saya.
Terima kasih untuk, waktunya, selamat siang, salam sehat.